Ya warga itu diberi kebun karet itu 1 hektar. 1 hektar. Per kakak nih Bu. Ya per kakak. Terus tanahnya itu pekarangan 1/4 dan perladangan pertama 3/4, ladang kedua 2 hektar, ladang ketiga 1 hektar, dan yang 1 hektar yaitu kebun karet. Untuk proses awal masyarakat yang dibawa ke Sumatera ini masih ingat nggak kira-kira Pak Umar berapa jumlahnya yang ikut rombongan di sini? Yang berangkat ke transmigrasi ke Batu Raja atau Sumatera Selatan ini atau Oku, ya itu 501 kakak. 500. Terus yang menempat di unit 4 kurang lebih 340. Terus ada yang di unit 3 di blok M. Terus di unit 5 yaitu blok C, blok D, dan blok J. Terus di unit 6 di blok A, B, dan blok K kalau tidak salah. Terus sisanya ada yang ditempatkan di unit 7 blok C. Unit 7 ya. Oh berarti proses penempatannya tidak mutlak di desa kita unit 4 ini ya? Tidak. Iya, iya. Ini yang satu hal yang menarik ini Pak Umar, asal mula nama Lubuk Banjar itu bagaimana prosesnya? Oh begini, waktu itu ini saya awali yaitu kebetulan desa Lubuk Banjar itu waktu itu kan Tran itu dari sana bisa dikatakan bedol desa. Jadi dari warga dan perangkat desa dan ada guru-guru dan lain-lain. Nah waktu itu kebetulan kepala desanya yaitu Bapak Abdul Aziz dan yang menjabat sekdes yaitu Pak Notot. Jadi dari Banjarnegara pindah ke sini kalau nggak salah itu setelah beberapa tahun itu turun SK pemberhentian dan kebetulan Bapak Abdul Aziz ditetapkan lagi yaitu diangkat oleh waktu itu masih Bupati Saleh Hasan untuk meneruskan jabatannya sampai tahun 85. Ya, nah setelah itu baru setelah tahun 85 baru ada pemilihan kepala desa yang istilahnya langsung dari warga. Oh langsung dari rakyat begitu ya. Terus nama Lubuk Banjar itu berarti bisa kita artikan apa mungkin karena dekat dengan Lubuk Batang, kemudian penghuni kebanyakan dari orang-orang Banjarnegara. Kebetulan kita itu waktu dulu dan sampai sekarang itu istilahnya wilayah desa Lubuk Banjar itu masuk wilayah marga Lubuk Batang. Jadi ada nama yaitu Lubuk Batang itu marga kita. Terus kebetulan warga yang berangkat dari Banjarnegara itu yang warga yang berangkat itu orang dari Banjarnegara, makanya 2 nama itu dijadikan satu yaitu nama Lubuk yaitu Lubuk Batang itu di bawah dan Banjarnegara di bawah menjadi desa Lubuk Banjar. Ya. Satu buah kolaborasi nama yang kemudian menjadi pemersatu bangsa. Pemersatu suku di sini. Ya. Yang menarik Pak Den, masalah pendidikan ya. Lembaga pendidikan pertama kali yang ada di desa Lubuk Banjar itu apa? Lembaga yang ada dari pendidikan yang pertama ada yaitu pertama yang dari pemerintah yaitu SD, terus dari orang-orang tua itu tempo hari istilahnya mendirikan MI. MI ya? Ya MI. Nah sekarang dari TK MI kebetulan sudah sampai SMP. Kemudian SMA. Nah, terus ada SMA juga dari pemerintah juga yaitu SMA negeri, terus SMP negerinya juga ada. Jadi di Lubuk Banjar ini ada 2 SMP, yang satu SMP negeri, yang satu SMP Muhammadiyah. Terus 1 SMA negeri. Kalau yang paling pertama berarti MI ya, dulu. Yang pertama itu dulu ya SD dulu. Oh, SD dulu. SD negeri. Nah, setelah SD negeri terus karena kebetulan banyak guru-guru agama yang berangkat peran waktu itu jadi ikut. Jadi akhirnya
di Lubuk Banjar mendirikan MI. Oh, mendirikan MI. Iya. Berarti MI yang sekarang ini adalah MI Muhammadiyah itu. Iya, Muhammadiyah itu. Kita ketahui bersama MI Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah di Lubuk Banjar tentunya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk para generasi Lubuk Banjar saat ini, baik dari jajaran pemerintah desa ataupun orang-orang yang katakanlah menjadi Elit global. elit global di perduniaan Lubuk Banjar ini. Nah, termasuk MI Muhammadiyah kalau pandangan sekarang sudah sangat maju itu Pak ya, dibandingkan yang dulu. Ya istilahnya kalau bandingan dari yang pertama istilahnya sudah maju 2 langkah lah. Wis. Ya, ada kemajuan MI-nya maupun SMP-nya. Kalau dulu istilahnya SMP, MI-nya gurunya guru-gurunya belum ada yang istilahnya sarjana. Sekarang alhamdulillah sekarang MI, TK maupun SMP Muhammadiyah yang ada di Lubuk Banjar itu dikelola oleh anak-anak kita sendiri yang sudah berpendidikan, ya terutama yang sudah pada punya gelar sarjana. Mantap sekali, apa yang beliau sampaikan ini adalah sebuah motivasi tentunya, bukan hanya kita saja yang sudah berlanjut ke usia yang lebih serius, akan tetapi terutama buat generasi muda. Jangan sampai Lubuk Banjar kita semakin maju malah semakin tertinggal. Artinya kedisiplinan ilmu terus pendidikan harus selalu dikedepankan. Betul begitu Mas Yuli ya? Betul sekali, Mas. Iya. Iya. Sembari ngopi, pemirsa TV atau ningali TV yang budiman, karena ngobrol tentunya membutuhkan energi untuk memperlancar tenggorokan. Kopi khas Pak D. Umar Mansur yang sangat khas citra rasanya. Untuk penduduk Lubuk Banjar saat ini Pak D. Umar, ada berapa jiwa totalnya? Kalau dulu waktu saya masih jadi perangkat desa itu kurang lebih kan sekitar dari 340 KK, jadi kurang lebih ya 1.200-an. Jadi sampai sekarang istilahnya saya rasa sudah mencapai kurang lebih ya, kalau 3.000 mungkin Kurangnya sedikit, kalau lebih ya mungkin gitu ya. Ya begitulah kondisi masyarakat Lubuk Banjar, dan jumlah jiwanya juga sudah mumpuni lah untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang maju. Karena semakin banyak penduduk, ketika di situ disiplin ilmunya semakin banyak, tentunya akan semakin maju pula. Nah, Oke, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Sejarah singkat tentang peristiwa transmigrasi dan sejarah singkat tentang Lubuk Banjar yang kita cintai. dan tentunya terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan yang indah ini, Pak D. Umar Mansur. Kita panggil beliau Pak D karena memang kalau ditarik ulur Pak Dinian ini. Dan Bro Yuli yang di depan kamera ini, kami sampaikan kepada pemirsa TV ningali yang budiman, tetap stay di channel kita. Channel apa? Ningali TV. Apa nih? Ningali TV. Jazakumullah khairan. Tetap subscribe dan like, view, serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.